Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat menghadiri presentasi ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri presentasi ini, terutama Prof. Emma yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan presentasi yang berjudul Model Data Relasional dengan Pendekatan Normalisasi. Nah, seperti patah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, maka seperti biasa sebelum kami masuk ke topik presentasi hari ini, saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit memperkenalkan anggota tim kami. Nah, di sini kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan 5 anggota. Pertama saya sendiri, Rifki Anugrah, kemudian ada Mas Gali Aditama, kemudian ada Mas Hidayat, kemudian ada Mbak Elizabeth Kristina Sari, kemudian ada Mbak Wayunia Ningsih Syam. Nah, akhirnya kita masuk ke penjelasan dari presentasi ini. Nah, di sini ada poin-poin yang harus kita bahas atau akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada waktu, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan proses normalisasi. Kemudian ada hal-hal apa saja sih yang kita harus perhatikan ketika kita melakukan proses normalisasi. Kemudian ada proses apa saja sih yang kita lakukan untuk melakukan proses normalisasi. Kemudian ada metodologi, yang itu membahas langkah-langkah apa saja sih yang menunjukkan kalau normalisasi berjalan dengan baik atau dengan sempurna. Kemudian ada publikasi ilmiah, yaitu publikasi ilmiah akan menyangkut beberapa sumber-sumber yang akan kami kutip, dan juga ada sedikit pembahasan mendalam mengenai jurnal-jurnal yang kami pilih. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai waktu. Nah, sebelum kita masuk ke poin utama, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar singkat mengenai database, khususnya database normalisasi. Nah, dalam sumber buku yang saya baca, El-Masri Naqvi, yang berjudul Fundamental of Database System, edisi chapter 4, beliau memberikan statement mengenai database is the set of group of data archive that are mutually exclusive related, that are organized in such way that can later be used again quickly and easy. Maksudnya adalah database itu adalah kumpulan data atau sebuah arsip yang saling berhubungan eksklusif yang diatur sedemikian rupa sehingga nantinya dapat digunakan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, kalau kita persingkat, database itu seperti halnya seperti arsip atau kayak lemari tumpukan data di mana kita dapat melakukan proses organisasi sehingga kita sebagai penggunanya dapat melakukan dengan cepat dan mudah. Nah, kemudian ada juga definisi dari normalisasi yang saya kutip dari website Web3 School. Nah, for your information, website Web3 School ini adalah website favorit saya, terutama karena website ini menyangkut tutorial sederhana untuk ilmu di bidang teknik informatika. Nah, di Web3 School juga ada membahas tentang database normalization. Nah, dalam sumber Web3 School sempat memberikan statement mengenai database is normalization is a database schema design technique by which an exciting schema is modified to minimize redundancy and dependency of data. Kalau kita artinya adalah normalisasi adalah teknik desain database yang dengan skemanya yang ada dapat kita modifikasi untuk meminimalisir redundansi dan ketergantungan data. Untuk tepatnya, dependensi dan redundansi itu akan saya jelaskan di bagian waktu yang tepat untuk menggunakan proses normalisasi. Nah, dalam melakukan database normalization, pasti kita ada tujuan untuk melakukan pendekatan tersebut, yaitu tujuan dari normalisasi adalah
untuk menyesuaikan hubungan yang mendukung data untuk kebutuhan perusahaan, intuisi, lembaga, untuk menghilangkan kerangka data, mempermudah modifikasi data, optimalisasi data, meningkatkan kecepatan data, sehingga data tersebut lebih efisien dan lebih sempurna untuk nantinya diolah. Nah, lanjut. Nah, saya akan memberikan sedikit fakta-fakta mengenai database normalization. Ada 3 fakta yang ingin saya sampaikan sebagai fun fact aja untuk teman-teman. Jadi yang pertama adalah the word normalization and normal form refer to a structure of the database. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, kata normalisasi sendiri itu dibentuk dari normal yang mengacu pada structure database. Sebelumnya kita telah diberikan penjelasan mengenai structure database oleh Prof. Emma. Jadi saya kutip dari Prof. Emma ada bilang kalau ada beberapa poin dalam structure database, yaitu ada field, record, table, file, and data. Nah, kemudian masuk ke poin kedua. Normalization was developed by IBM researcher E.F. Code atau Edgar Frank Code in 1970. Jadi normalisasi ini dikembangkan oleh researcher IBM bernama Edgar Frank Code pada tahun 1970. Nah, pada pengembangannya, Frank Code juga memberikan poin penting dalam normalisasi, yaitu mengizinkan data untuk dipertanyakan dan dimanipulasi menggunakan bahasa data universal yang didasarkan pada, kita mengacu pada first order logic. Kalau kalian belum tahu, first order logic itu mengangkut kumpulan sistem formula data yang biasanya digunakan dalam matematika, filsafat, linguistik, dan ilmu komputer. Contohnya seperti alfabet, simbol-simbol, non-logical symbol, dan logical symbol seperti itu. Nah, fakta-fakta ini saya kutip kembali lagi dari sumbernya itu Webster School yang seperti saya bilang sebelumnya. Nah, saatnya kita masuk ke poin-poin pertama dalam bahasa normalisasi, yaitu waktu. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kapan sih waktu yang tepat dalam menggunakan pendekatan normalisasi? Nah, di sini saya mengambil sumber kembali lagi dari Webster School, ada bukunya dari Edward Frank, chapter 23 yang berjudul Series Flow in SQL in the Relational Model for Database Management, versi 2, Edison Wesley, pada tahun 1990. Nah, ada 6 poin waktu atau kapan sih waktu yang tepat kita menggunakan pendekatan normalisasi, yaitu ada avoid normal anomaly, redundancy, integritas data, organizing, synthesis, decomposition, dan ambigu. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu avoid anomaly. Kalau kita terjemahkan, avoid anomaly itu artinya menghindari suatu anomali. Nah, anomali sendiri itu kalau sebelumnya Prof. Emma telah memberikan penjelasan pada pertemuan sebelumnya mengenai anomali. Beliau berkata kalau anomali itu seperti cacat pada data, yaitu data yang tidak dapat didefinisikan secara baik. Nah, dalam anomali sendiri ada 3 contoh, misalnya ada tipe anomali, yaitu update anomali, inserted anomali, dan deleted anomali. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Hidayat, tapi saya hanya memberikan sedikit gambaran. Kalau anomali update itu kesalahan data atau kecacatan data dari kita melakukan proses update data. Kemudian ada insertion data, yaitu kecacatan data yang didapat ketika kita menambahkan suatu data. Kemudian ada delete data, yaitu kecacatan data yang kita dapatkan setelah kita menghapus semua data. Jadi kayak beruntun itu errornya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke proses redundancy. Nah, redundancy sendiri adalah ketika terdapat suatu redundancy yang berlebihan dari suatu database, maka itulah waktu yang tepat dibutuhkan dalam proses normalisasi. Nah, redundancy itu apa? Redundancy adalah duplikasi penyimpanan data yang sama dalam satu organisasi. Bisa dibilang kalau redundancy ini adalah duplikat data yang secara tidak langsung terbentuk dalam suatu data. Contohnya, ada alamat dan nomor telepon kita yang tercatat pada file deposito, file rekening koran, file nasabah. Jadi kayak ada data yang di data ini ada, di data itu ada, data lain ada. Jadi kayak data yang diduplikasi. Nah, penyimpanan di beberapa tempat tersebut itulah yang disebut dengan redundancy.
Kemudian masuk ke integritas data. Ketika ingin melakukan meningkatkan integritas data, maka proses normalisasi itu dibutuhkan. Baik lagi, apa sih integritas data? Integritas data adalah untuk menjamin konsistensi data terhadap suatu constraint yang diberlakukan terhadap data tersebut, sehingga memberikan jaminan keabsahan data itu sendiri. Nah, jadi apabila data itu tidak konsisten dalam suatu database, maka proses pendekatan normalisasi sangat dibutuhkan pada waktu tersebut. Kemudian ada organizing. Organizing adalah normalisasi yang dibutuhkan ketika pada suatu database ingin dilakukan suatu organizing atau mengkoordinasi supaya menjadi lebih teratur. Baik lagi dalam proses normalisasi, ada terdapat tujuan normalisasi. Tujuan dari normalisasi adalah untuk mengatur suatu data supaya lebih enak dan lebih teratur dalam proses organizing atau dalam proses mengkoordinir suatu data. Jadi fungsi organisasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan normalisasi itu sendiri. Kemudian ada sintetis dan decomposition. Nah, sintetis itu sendiri merujuk kepada ketika kita ingin membuat suatu desain database yang baru. Nah, kemudian ada decomposition, merujuk kepada meningkatkan desain database yang sebenarnya telah dibuat. Jadi poin ini lebih ke is more we gonna do some design. Jadi kayak kita fokuskan ke desain. It's more like we gonna do some design in database. Jadi menyangkut gimana cara kita melakukan normalisasi ketika kita ingin membuat database baru. Bagaimana sih kita melakukan proses normalisasi jika kita ingin meningkatkan desain database yang telah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ambigu. Nah, dalam prosesnya, keambiguitas itu artinya ketika suatu database tersebut terdapat suatu keambiguan atau ketidakpastian, maka peran normalisasi database sangat dibutuhkan. Karena balik lagi, tujuan dari normalisasi adalah untuk membuat data itu sempurna dan lebih terurut dan enak untuk digunakan dan dibaca. Itu saja penjelasan dari saya. Kemudian masuk ke poin hal-hal yang harus ada pada dalam pendekatan normalisasi. Nah, pada poin ini saya memberikan kesempatan untuk teman saya, Mas Hidayat, waktu dan tempatnya untuk dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifki atas sambutannya. Dan baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu yang mesti diperhatikan saat normalisasi. Nah, teman-teman, dalam menganalisasi, kita itu mesti melihat dulu apa itu mesti dinormalisasi. Ya, seperti Prof. Emma kemarin pernah menyampaikan, yaitu normalisasi itu suatu elemen atau pengelompokan elemen data menjadi beberapa tabel yang menunjukkan intensitasnya sekaligus relasinya. Nah, melalui normalisasi, Prof. Emma pernah menyampaikan, kita akan mendesain basis data relasional menjadi suatu set data yang memenuhi kriteria. Nah, kriterianya bagaimana dan mesti apa yang diperhatikan, kita mesti melihat dulu data-data tabel itu sudah memenuhi syarat dan kriteria apa belum. Nah, kriteria itu mesti kita lihat dari beberapa data yang benar-benar valid tanpa ada anomali. Nah, anomali yang disampaikan dengan Mas Rifki tadi, saya sambung, itu adalah suatu semacam keambiguan, suatu keambiguan yang menyebabkan data itu inkonsistensi. Anomali terjadi apabila ada perubahan pada sumber data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Nah, nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Misalnya itu bisa menyebabkan kita konsistensi data, membuat suatu data menjadi hilang ketika data itu diedit atau dimodifikasi. Nah, tujuan kita dari normalisasi ini adalah untuk menghilangkan kelengkapan data tadi, mengurangi kompleksitasnya dan mempermudah pemodifikasian data. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sana itu menganalisa relasi berdasarkan primary key. Nah, primary key-nya apa? Baru kita bisa mendispensasi antar atributnya. Nah, sudah kita bisa melihat primary key-nya, kita bisa eksekusi dalam beberapa langkah. Jadi mengacu tidak normal tertentu sehingga dengan sifatnya kita bisa membuat tabel-tabel turunan yang lebih baik lagi. Nah, setelah diproses normalisasi, relasi tadi bisa menjadi beberapa tahap lebih kuat dan lebih terbatas lagi, tidak ambigu. Oke, next selanjutnya.
Nah, ini adalah contoh yang saya bilang tadi, adalah proses anomali. Nah, anomali ini ada 3 ya teman-teman ya, dibagiin, yaitu anomali permajaan, ada anomali penyisipan, dan ada anomali penghapusan. Nah, kali ini saya akan jelasin anomali permajaan. Anomali permajaan itu adalah proses error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi perubahan data atau update. Nah, contoh yang kita lihat saat ini adalah, Citra, seandainya dia itu, berpindah kota untuk ke Bandung. Jadi ada 2 data tabel di sana yang sehingga menyebabkan kebingungan user untuk membacanya. Nah, di sini kita membutuhkan primary key-nya. Jadi kita mesti mencari primary key-nya sehingga anomali ini tidak terjadi dengan adanya redundancy data ini tadi bila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir sehingga tidak mengubah seluruhnya. Oke, next. Sekarang itu adalah anomali penyisipan. Anomali penyisipan itu adalah error, kesalahan yang terjadi akibat dari penyisipan inset atau merubah suatu data yang merubah relasinya. Contohnya ini adalah kita akan memasukkan di tabel khusus ya. Jadi tabel khusus ini kita memasukin kursus yang baru, yaitu bahasa Jerman. Nah, bahasa Jerman ini tidak ada primary key-nya sehingga dia tidak ketemu ada penambahan data yang ternyata elemen kosong ini justru primary key-nya pada ambigu nih, teman-teman. Jadi membingungkan user untuk membaca dan menyusahkan juga admin bagaimana cara mengeditnya ini kembali dan modifikasinya. Nah, yang terakhir ini adalah anomali penghapusan. Nah, anomali penghapusan atau delete anomali ini merupakan error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi penghapusan delete terhadap data yang sudah direcord. Nah, seandainya dari tabel khusus tadi kita ingin menghapus suatu kolom yaitu bahasa Jepang. Nah, ini yang sudah tidak ikut khusus, sehingga semua yang sudah ikut khusus semua singgahnya pada terhapus primary key-nya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan record yang sudah kita buat dan ini bisa membahayakan dari admin dan juga menyusahkan user untuk mengikut kembali. Sehingga akibatnya data lain juga pada hilang, primary key-nya nggak ada, data-data usernya juga hilang. Oke, teman-teman, dari proses normalisasi ini, itu akan menghasilkan suatu relasi yang optimal. Contoh relasi yang optimal itu adalah memiliki struktur data, struktur record yang konsisten. Jadi secara logika dia tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya dia mempunyai record yang mudah untuk dimengerti, sehingga tidak menyusahkan user tadi bagaimana cara menyambungkan dari antara tabel ini dengan tabel yang lainnya. Yang ketiga, itu adalah record yang sederhana dalam pemeliharaan. Jadi, selanjutnya admin itu bisa mudah sekali untuk menambahkan user atau menambahkan atribut-atribut yang lainnya. Yang keempat, itu adalah record yang mudah untuk ditampilkan kembali apabila memenuhi kebutuhan penggunanya, apabila nanti itu bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Yang kelima, minimalisasi kerangka data sehingga memaksimalkan penggunaan kinerja sistem baik itu dari sistem hard disk, RAM dan lainnya. Nah, bagaimana untuk mengoptimalkannya nanti akan dijelaskan oleh sahabat saya Mbak Elizabeth Christina Sari, tapi ada yang perlu kita perhatikan teman-teman, tabel yang diuji belum memenuhi syarat tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana memenuhi bentuk yang optimal. Nah, nanti ada proses langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh sahabat saya Mbak Elizabeth. Silakan langsung Mbak Elizabeth. Baik, selamat pagi teman-teman. Untuk kesempatan ini, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan normalisasi. Proses yang akan dilalui dalam pendekatan normalisasi, kita mulai dari bentuk tidak normal, selanjutnya pada bentuk normal pertama, normal kedua, ketiga, biji NF, 4NF, dan yang terakhir adalah 5NF. Di sini saya memakai sumber buku dari Ibu Kusrini tahun 2007, judulnya Strategi Perancangan dan Pengelolaan Basis Data. Tahapan normalisasi, pada intinya tahapan normalisasi dimulai dari tahap ringan, yaitu tahap bentuk tidak normal dulu. Selanjutnya, tahapan dimulai dari tahapan 1NF hingga paling ketat adalah 5NF. Biasanya, hanya sampai pada tingkat 3NF saja.
karena sudah cukup mewadahi untuk menghasilkan tabel yang berkualitas baik. Tujuan dari normal pertama ini kita menghilangkan perulangan grup. Artinya, pada tahap 1 NF ini tidak diperbolehkan ada grouping data ataupun duplikasi data. Yang kedua, pada normal kedua, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial intinya itu kita di sini memecah relasi sehingga semua atribut bergantung fungsi kepada kunci primer. Selanjutnya adalah dari normal kedua ke normal ketiga, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Intinya di sini pada normal ketiga adalah jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel yang baru. Selanjutnya, pada normal ketiga menuju bentuk normal Boyce code atau BCNF, yaitu menghilangkan anomali hasil ketergantungan fungsional. Dari bentuk normal Boyce code ke normal keempat, yaitu menghilangkan ketergantungan multivalue atau nilai ganda. Dan yang terakhir, normal keempat ke normal kelima adalah menghilangkan anomali yang tersisa. Sebagai contoh, di sini saya punya data pembelian di sebuah toko X. Pada bentuk tidak normal memiliki sebuah ciri-ciri, yaitu data apa adanya atau data aslinya yang akan direkam. Bisa saja data tersebut tidak lengkap atau terduplikasi. Pada sebuah data penjualan di toko X memiliki sebuah tabel yang berisi 10 atribut atau kolom, yaitu nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, HTY, harga, jumlah, dan yang terakhir adalah total. Di sini kita akan menjadikan bentuk tidak normal menuju bentuk normal pertama. Dimulai dari bentuk normal pertama atau 1NF memiliki sebuah ciri, yaitu tidak boleh adanya atribut yang bernilai multivalue atau bernilai ganda. Jadi intinya, suatu tabel dikatakan 1NF jika setiap atribut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Dari contoh tabel di slide sebelumnya, next Mas. Data tersebut pada penjualan di toko X, pada nota 444 memiliki 2 pembelian barang, yaitu parfum dan juga lipstick. Inilah yang dikatakan satu atribut memiliki nilai yang banyak. Apakah tabel seperti ini bisa digunakan dalam database? Jawabannya bisa. Tetapi efeknya adalah pada saat pencarian data akan memfilter dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi solusinya adalah kita harus memecah atau menjadikan satu atribut dalam satu baris. Seperti ini bisa kita lihat yang bergambar merah. Selanjutnya, langkah kedua ialah 2NF yang mempunyai syarat atribut bukan kunci haruslah bergantung pada primary key. Jadi intinya adalah pada 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Melihat kondisi permasalahan faktur di slide sebelumnya, dapat diambil kunci kandidat, yaitu next, nomor faktur, kode supplier, dan juga kode barang. Masing-masing kandidat tersebut bisa kita buat tabel seperti di bawah ini. Melihat kondisi permasalahan pada tabel nota, apakah tabel tersebut sudah dikatakan sempurna? Jawabannya tidak atau belum. Pada kolom HTY dan juga harga tersebut tidak bergantung penuh pada kunci primer nomor faktur, tetapi ia bergantung pada fungsi kode barang. Hal ini disebut sebagai ketergantungan transitif dan haruslah dipisah dalam 2 tabel. Pada langkah selanjutnya adalah normal ketiga atau 3NF.
yang memiliki syarat, relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif. Intinya, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel yang baru. Dari pemecahan tabel nota tadi, kita beri nama tabel baru, yaitu tabel transaksi. Yang berisi, next Mas. Kita bisa lihat tabel nota kita pecah menjadi dua tabel, tabel nota dan juga tabel transaksi. Tabel nota di sini kita punya kode faktur, tanggal total, dan juga kode supplier. Dan tabel transaksi inilah hasil pecahan dari tabel nota yang memisahkan, yang memecah ITY dan juga harga. Coba perhatikan pada tabel nota dan juga transaksi. Kenapa? Maksud saya tabel transaksi dan juga tabel barang. Di situ masing-masing kita punya kolom yang bernama harga. Kenapa harga ditaruh di tabel transaksi dan juga tabel barang? Jawabannya adalah karena kolom harga pada tabel transaksi digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, misal naik ataupun turun, harga barang yang ada pada tabel transaksi tidak ikut berubah. Selanjutnya, pengujian dengan data contoh tadi bisa kita dapatkan hubungan relasi seperti ini. Perancangan database bisa dikatakan gagal jika tidak ada penghubung antar tabel dan tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Untuk sebelah kanan, contoh query pembuatan tabel. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan sedikit contoh bentuk BCNF sampai normal kelima. Pada contoh BCNF ini saya sebelumnya memiliki syarat, BCNF itu memiliki syarat memenuhi syarat ketiga NF, lalu relasi dalam BCNF optimal jika setiap determinan atribut relasi adalah kunci relasi atau tergantung pada atribut kunci. Dan yang terakhir, BCNF dapat memiliki lebih dari satu kunci primary dan secondary key. Di sini saya memiliki satu tabel dengan 3 atribut, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Kunci di sini ialah mahasiswa dan juga mata kuliah. Sedangkan fungsional dependensinya, mahasiswa, mata kuliah bergantung pada dosen. Sedangkan dosen di sini bergantung pada atribut mata kuliah. Masalahnya di sini, dosen di sini bukanlah super key, tetapi menentukan atribut dari mata kuliah. Solusinya adalah kita harus memisahkan tabel dosen dan tabel mata kuliah dari asalnya. Next. Kita memisahkan tabel dosen dan juga tabel mata kuliah dari tabel asal, yaitu mahasiswa dan juga mata kuliah. Terakhir, kita akan menghubungkan tabel baru dan tabel lama ke tabel ketiga yang berisi mata kuliah. Seperti bisa dilihat pada slide ini. Next. Untuk bentuk normal keempat, 4NF memiliki syarat, yaitu tabel sudah dalam keadaan BCNF. Yang kedua, tabel tidak berisi dependensi multi-value atau bernilai ganda. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai tabel yang belum memenuhi 4NF, yang berisi atribut mahasiswa, jurusan, dan juga hobi. Bisa kita lihat kunci dari tabel tersebut ialah mahasiswa, jurusan, dan juga hobi. Sedangkan di dalam tabel terdapat multi-value dependency, yaitu mahasiswa bergantung pada jurusan dan hobi.
Lalu, apa solusinya? Next, kita akan melihat tabel pemecahan dari tabel sebelumnya. Solusinya adalah kita akan memisahkan setiap tabel yang berisi multi-value dependency. Bisa dilihat kita pecah mahasiswa dengan jurusan, mahasiswa dan juga hobi, lalu kita hubungkan ke tabel mahasiswa. Karena tabel mahasiswa ini memiliki hubungan masing-masing dengan hobi dan juga jurusan. Bentuk yang terakhir ialah bentuk normal kelima, yang mempunyai syarat tabel sudah dalam keadaan 4NF, lalu atribut dependensi nilai ganda saling terkait. Di sini saya mempunyai contoh sebuah tabel yang belum menjadi 5NF. Tabel tersebut terdiri dari kunci penjual, perusahaan, dan juga produk. Multi-value dependensinya yaitu penjual bergantung pada perusahaan dan juga produk. Bisa kita lihat seperti ini pemecahan. Yang pertama penjual, kita berdiri dengan tabel sendiri, lalu penjual dengan perusahaan, lalu kita hubungkan dengan tabel sendiri perusahaan, lalu perusahaan dengan produk. Kita pecah lagi, produk memiliki tabel sendiri, yang terakhir adalah tabel penjual dan juga tabel produk. Mungkin demikian penjelasan singkat tentang tahapan sebuah data hingga terbentuknya sebuah hubungan relasi antar tabel dari saya. Berikut saya serahkan waktunya kepada teman saya Mas Galih yang akan menjelaskan tentang metodologi. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Galih. Terima kasih Mbak Elizabeth. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu membahas tentang metodologi. Metodologi yang kita bahas di sini yaitu menentukan apakah data itu sudah benar ataupun belum. Ini saya mengutip dari karya ilmiah yang berjudul normalisasi tabel pada basis data nasional. Oke, yang sudah kita ketahui di atas, normalisasi dilakukan kepada suatu tabel yang tidak normal untuk dijadikan menjadi tabel normal. Kapan tabel itu dikatakan normal? Tabel dikatakan normal itu ketika tidak memiliki redundansi data, anomali insert, update, ataupun delete. Nah, sedangkan tabel normal itu memiliki beberapa ciri. Salah satunya yaitu jika dilakukan penguraian tabel, maka nilainya tidak akan merubah data tersebut. Terus tidak mempunyai ketergantungan fungsional, ataupun ketergantungan fungsionalnya itu tetap terjaga walaupun tabelnya itu terurai. Terus yang terakhir, tidak melanggar norma yang biasanya itu tidak melanggar BCNF ataupun setidaknya tidak melanggar norma ketiga atau 3NF. Oke, langsung saja yang ke metodologinya, yaitu yang pertama sudah ditampilkan Mas Rifki, yaitu kapan sih yang metodologi yang kita gunakan untuk mengetahui data itu sudah benar atau belum. Yang pertama yaitu kita lihat di setiap baris itu harus hanya memiliki nilai tunggal ataupun hanya memiliki satu primary key. Terus yang kedua yaitu pada bentuk yang pertama akan dilakukan penghilangan redundansi data sehingga pada setiap baris hanya akan mendapat nilai tunggal dan disinilah akan mendefinisikan mana itu primary key atau proses ini biasanya disebut dengan tabel master. Terus yang terakhir yaitu pada bentuk yang kedua maka yang dilakukan
adalah menghilangkan atau menghapus ketergantungan secara transitif. Apa itu ketergantungan transitif? Yaitu ketika atribut, contoh saja atribut A, B, C, masing-masing adalah kumpulan atribut di dalam relasi sistem dengan rupa, sehingga apabila A itu bergantung kepada B, B bergantung kepada C, maka C itu disebut dengan memiliki ketergantungan transitif kepada A melalui B, walaupun itu tidak secara langsung. Seperti itu metodologi yang digunakan untuk menentukan apakah data itu benar atau belum. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu publikasi ilmiah. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Wahyuni. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan share beberapa publikasi ilmiah yang menggunakan pendekatan normalisasi. Yang pertama ada Consistent Normalization Approach for Life Cycle Assessment based on Inventory Databases yang diteliti oleh Arnold Helias, Antoine Esnov, dan Matthias Schwenkbeiner, yang dipublikasikan oleh Science of the Total Environment pada tahun 2019. Yang kedua ada A Novel Normalization Form for Relational Database Design Throughout Matching Data Attribute, yang diteliti oleh Yusuf Al-Taibi dan Basar Ramadan, dipublikasikan oleh International Journal of Engineering and Manufacturing pada tahun 2017. Yang ketiga ada Metadata Normalization Methods in the Digital Mathematical Library, diteliti oleh P.O. Gafurova, A.M. Elizarov, dan Eka Lipasev dan D.M. Kamatova, dipublikasikan oleh CEUR Workshop Proceeding pada tahun 2020. Dan yang keempat ada Family of Functional Dependencies for Relational Database Normalization yang diteliti oleh Kunal Kumar dan Dr. Sachindra Kumar Azad, dipublikasikan oleh International Journal of Research in Engineering, Technology and Science tahun 2017. Dari keempat publikasi ilmiah tersebut, saya akan memberikan sedikit gambaran umum dan saran sekiranya hal yang masih dapat dikembangkan, yaitu pada jurnal yang pertama. Dalam penelitian tersebut, penilaian siklus hidup atau life cycle assessment ketika digunakan pada internal perusahaan pada objek penelitian barang dan jasa, maka pendekatan yang digunakan adalah bottom up. Menurut peneliti, dampaknya tidak memberikan informasi apapun mengenai skala dampak lingkungan. Namun ketika digunakan pada eksternal perusahaan yang jangkauannya lebih luas, seperti negara tertentu, wilayah, atau bahkan seluruh dunia, hasilnya menunjukkan korelasi yang sangat signifikan. Kemudian pendekatan yang diperlukan itu bersifat top-down. Kemudian sumber data yang berbeda menunjukkan inkonsistensi pada hasil dan menimbulkan keraguan pada kecukupan dan representativitas data. Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan penilaian pada aplikasi teladan untuk database eco-event, pemanasan global, ekotoksitas air tawar di unit toksis komparatif, dan penipisan sumber daya alam. Nah, berdasarkan fakta tersebut, peneliti mengusulkan pendekatan baru untuk menentukan data referensi untuk memastikan konsistensi tentang batasan, sumber data, dan hipotesis pemodelan yang menjelaskan sistem. Untuk tujuan tersebut, diterapkan normalisasi sebagai ekspresi hasil relatif terhadap komponen rata-rata sistem referensi, bukan jumlah semua komponen atau hasil kuantitatif. Nah, berdasarkan gambaran umum dari penelitian tersebut, bahwa pendekatan baru yang diusulkan dalam menentukan data referensi pada life cycle assessment dari sistem tertentu
hanya dapat ditunjukkan korelasi yang sangat signifikan pada eksternal perusahaan atau negara tertentu, wilayah atau bahkan seluruh dunia yang jangkauannya lebih luas dan pendekatan yang diperlukan bersifat top-down. Sedangkan penerapannya pada internal perusahaan dengan pendekatan bottom-up, seperti pada objek penelitian barang dan jasa, dampaknya tidak memberikan informasi apapun mengenai skala dampak lingkungan. Nah, dengan demikian, menurut saya penelitian tersebut masih dapat dikembangkan agar pendekatan yang diusulkan dalam menentukan data referensi pada life cycle assessment tersebut juga dapat diterapkan dalam lingkungan internal perusahaan yang jangkauannya lebih kecil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rifki. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Wahyuninya dan teman-teman juga mengenai poin-poin pembahasan yang sebelumnya telah teman-teman saya sampaikan. Nah, dalam suatu presentasi saya akan memberikan kesimpulan dari apa-apa saja poin yang tadi diberikan atau dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama, ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan pada presentasi kali ini. Pertama, mengenai normalisasi. Normalisasi sendiri merupakan sebuah teknik basis data relasional yang mengumpulkan atribut data dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi dan anomali. Kedua, poin ini mengenai waktu yang tepat untuk digunakannya proses normalisasi. Nah, proses normalisasi diadakan untuk proses yang ada terjadi avoid anomali, redundansi, integritas data, organizing, synthesis and decomposition, dan ambigu. Pada poin 3 yang sebenarnya telah dijelaskan oleh Mas Hidayat, hal-hal penting dalam normalisasi yaitu menganalisa relasi, dieksekusi sesuai sifat, dan mengurangi update anomali. Kemudian poin keempat yang dijelaskan oleh Mas Gali, mengidentifikasi kolom, membentuk tabel master, dan pengecekan ketergantungan transitif. Hal tersebut termasuk dalam metodologi atau langkah-langkah gimana sih untuk mengecek suatu data itu telah baik atau telah sempurna dalam proses normalisasi. Kemudian yang dijelaskan poin terakhir yang dijelaskan oleh Mbak Wahyunia mengenai publikasi ilmiah saling memperkuat gambaran bagaimana fungsi model normalisasi diterapkan dalam proses pengolahan database. Nah, pada poin ini kami sepakat untuk menggunakan publikasi atau jurnal ilmiah yang sifatnya internasional karena menurut data yang kami baca, sumber internasional itu sifatnya lebih umum dan lebih luas, dan juga digunakan banyak sumber untuk melakukan publikasi tersebut. Dan juga saya berani bilang kalau beberapa publikasi ilmiah itu telah mendukung banyak proses normalisasi dalam prosesnya itu sendiri, dalam proses database itu sendiri. Dan juga kami merujuk kepada publikasi yang rata-rata di atas tahun 2015 sesuai kata Prof. Emma, karena dianggap kalau proses yang di atas 2015 itu lebih relevan dengan kehidupan atau relevan dengan zaman yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi anggapannya ilmunya lebih relevan untuk masa sekarang. Nah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan sekaligus sebagai moderator mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi ini. Saya berharap ke depannya presentasi ini dapat digunakan sebagai sumber-sumber referensi untuk teman-teman dalam proses belajar mengajar atau bahkan untuk menjadi rujukan untuk teman-teman dalam mengutip suatu ilmu atau suatu pengetahuan khususnya mengenai pendekatan normalisasi. Nah, saya selaku moderator akan menutup presentasi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Semoga berkah ilmunya dan selamat menyaksikan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Prof. Emma. Terima kasih Prof. Emma. Terima kasih semua. Saya izin end.